Air dan Moderasi Beragama, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12. Tadabbur. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, bahasa, budaya yang memiliki beragam karakteristik dan keunikan tersendiri. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun, dalam implementasinya, dinamika ekspresi keberagamaan terkadang berpotensi memunculkan masalah baru, ketegangan dan konflik antar individu, masyarakat, antar umat beragama, dan internal umat beragama. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu moderasi yang salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran: membaca Quran Surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 143 serta hadis tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Menganalisis tajwid Quran Surah Al-Qasas nomor 28 ayat 85 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 143. Mendeskripsikan arti perkata dan menerjemahkan Quran Surah Al-Qasas nomor 28 ayat 85 dan Quran Surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 143. Mendeskripsikan tafsir Quran Surah Al-Qasas nomor 28 ayat 85 dan Quran Surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 143. Memberikan contoh sikap yang harus dimiliki sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama. Mengambil hikmah wujud tanah air dan moderasi beragama. Materi pembelajaran: Asbabun Nuzul, sebab-sebab atau konteks sejarah dibalik turunnya atau pengungkapan suatu ayat Al-Quran. Tafsir, penjelasan terhadap makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah Al-Quran. Hadis, pernyataan, tindakan, atau persetujuan Nabi Muhammad berkenaan dengan cinta tanah air dan moderasi beragama. Penerapan sikap, contoh sikap yang harus dimiliki sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama. Quran Surah Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'adi. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah dan menginap di Gua Hira bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu meneruskan perjalanan dengan melewati jalan yang tak biasa diambah para musair. Maka sampailah beliau berdua di daerah Juhfah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Di daerah ini, Rasulullah SAW sempat berhenti sejenak dan mengarahkan tatapan matanya ke arah jalan menuju kota Mekah. Dalam hati beliau muncul rasa rindu dan pikiran beliau teringat tempat kelahiran beliau itu. Pada saat itulah malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiri beliau untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu berupa ayat Quran Surah Al-Qasas
nomor 28 ayat 85, di mana kelak Rasulullah SAW akan diizinkan kembali ke tanah kelahiran beliau di Mekah. Pesan itu terbukti yaitu tatkala Rasulullah SAW dapat menginjakkan kaki kembali di tanah kelahiran beliau pada waktu peristiwa Fathu Mekah. Tafsir Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dialah yang mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk mengamalkan isi Al-Qur'an dan melaksanakan hukum-hukum dan perintah yang ada di dalamnya. Dia pula lah yang akan mengembalikan Nabi Muhammad ke tanah suci Mekah, tanah tumpah darahnya dalam keadaan menang dan merebutnya kembali dari kaum yang tak mengusirnya dari sana. Pada peristiwa Fathu Makkah, terbukti Rasulullah SAW dapat kembali ke Mekah dengan satu kemenangan besar bagi kaum muslimin. Karena dengan demikian ia dapat mengembangkan Islam dengan bebas dan dapat menekan kehendak kaum musyrikin. Ini adalah janji dari Allah ketika Nabi Muhammad SAW selalu disakiti dan mendapat tekanan yang berat dari kaumnya, bahwa dia akan hijrah meninggalkan Mekah dan akan kembali ke dalam keadaan menang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan umat manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Ada sekelompok orang Yahudi di Madinah, antara lain Mirhab, Rabi'ah, dan Ra'i, yang berpendapat di hadapan sahabat Mu'adz bin Jabal. Mereka berpendapat bahwa berpalingnya Rasulullah menghadap kiblat dari semula kiblat Baitul Muqaddas, atau di Indonesia lebih sering disebut Baitul Muqaddis, di Palestina bergeser ke kiblat Ka'bah di Mekah adalah karena dengkinya Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya menjadikan kiblat Masjidil Aqsa karena letaknya yang pas. Dari kejadian itu, lalu turunlah Al-Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 143. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bermaksud memberitahukan kepada umat manusia bahwa perubahan kiblat umat Islam ke kiblat Ibrahim, yakni Ka'bah, adalah karena alasan terbaik. Kata wasat di sini adalah pilihan yang terbaik. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Seluruh kaum muslimin adalah umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ummatan wasatan, sehingga mereka menjadi umat yang adil. Sejarah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah dikandung maksud serta pilihan dan akan menjadi saksi atas
keingkaran orang yang kafir untuk menguji siapa antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasulullah SAW, serta siapa yang lemah imannya. Pemindahan kiblat dirasakan berat bagi yang fanatik kepada kiblat pertama, tapi bagi yang beriman dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sadar bahwa melaksanakan ibadah dengan menghadap kiblat semata-mata perintah Allah, bukan karena rahasia yang tersembunyi pada tempat itu, tetapi untuk menghimpun manusia pada satu arah untuk persatuan umat. Cinta tanah air, rasa kecintaan, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap negara. Tahu tanah kelahiran seseorang, ini termasuk rasa bangga terhadap sejarah, budaya, nilai-nilai, dan prestasi yang melekat pada negara tersebut. Cinta tanah air juga mencakup komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan dan perlindungan negara. Moderasi beragama, sikap yang mengedepankan toleransi, penghormatan, dialog, dan penolakan terhadap ekstremisme dalam praktik dan pemahaman agama. Ini menekankan pentingnya menjalankan keyakinan agama dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan, tanpa merendahkan atau menyalahkan keyakinan agama orang lain. Hadis cinta tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa'nadhara ila juduratil madinati adhana qatahu wa in kana ala zabbatin harrakaha min hubbiha wa fil hadisi dalalatun wa ala fadlil madinati wa ala musru'iyati hubbil watani wal hanini ilaih. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Hadis moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabari ibn Samawarat qala kanat isri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam islata faqanat salata wasata waqdibatihi qasada. Artinya, dari Jabir bin Samurah berkata, aku telah sholat bersama Nabi SAW berkali-kali, dan aku dapati sholatnya dalam pertengahan, khutbahnya juga pertengahan. Hubungan cinta tanah air dan moderasi beragama. Keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian. Penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. 3. Menjaga nama baik tanah air Indonesia. 4. Aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 5. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 6. Melestarikan kebudayaan Indonesia. 7. Hidup rukun dan gotong royong. 8. Menjaga kelestarian lingkungan. 9. Menciptakan kerukunan umat beragama. 10. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hifzal din, menjaga agama. Hifzal nafs, menjaga jiwa. Hifzal mal, menjaga harta. Hifzal akal, menjaga akal. Hifzal nasl, menjaga keturunan. 5 dari prinsip hukum Islam tersebut dapat digambarkan bahwa hak untuk hidup bersama, menghargai keberadaan orang lain, menjaga keberlangsungan hidup, dan menjaga nyawa seseorang harus dijunjung tinggi. Insiden kekerasan mengatasnamakan agama telah bertentangan dengan prinsip kehidupan umat manusia. Insiden-insiden kekerasan tersebut terjadi disebabkan karena pemahaman agama yang parsial, konflik
pendirian tempat ibadah, dan ketidaksiapan hidup berdampingan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya intoleran. Pemahaman yang tersial itu akan membuat pengikutnya bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.